Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur menggelar demonstrasi di depan PBNU ya pada hari Jumat. Dia mendesak bahwa Gus Ipul dan Gus Yahya didesak mundur, dan ini massa begitu kan ya mengepung kantor PBNU. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dengan nuansa-nuansa demo seperti ini begitu kan ya, apakah PBNU dianggap bersifat politis atau bagaimana begitu? Tapi yang jelas adalah tuntutan-tuntutan dari massa ini melihat hanya mendesak Gus Yahya dan Gus Ipul mundur begitu kan. Ini banyak sekali ya antara kisruh PBNU dan PKB semakin semakin memanas begitu. Artinya kalau kita melihat dengan sebuah realitas yang ada ya, seperti para pengamat-pengamat yang mengatakan bahwa ini sulit dibendung ya antara PKB dengan PBNU, karena satu, bagaimana dianggap sebagai dianggap sebagai politis dan sebagainya, dan satu sisi menganggap bahwa ini tidak ada kaitannya dengan PBNU ya. Ini kan masalah desakan-desakan pansus haji sebenarnya begitu kan. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh kader PKB, yaitu Ibu Lulu, seperti ini. Kepada yang terhormat Pak Sekjen PBNU ya, belajar kembali tentang tertib berorganisasi itu penting. Makanya kenapa jadi kader itu jangan lompat-lompat ya gitu loh. Setia kepada jalan, setia kepada cita-cita, dan konsisten di situ. Jatuh bangun di situ, sakit senang susah bersama-sama di situ. Jangan kemudian hanya butuh enaknya pada saat pilkada datang minta rekom, ya kan? Nanti selesai hajatnya kalah misalnya, dibuang juga kita, menang juga lupa. Nah itu yang terjadi gitu. Kita soalnya sudah pernah memberikan rekom pilkada Pak Sekjen PBNU, Pilgub di Jawa Timur, ya kan? Kalah. Pada saat kalah, lalu ada pileg, nggak dibantu juga kita PKB, dibuang aja begitu saja. Malah kemudian sikapnya netral, relawannya netral gimana? Lupa kali kalau kemudian kita udah pernah kasih rekom. Tapi sudah tidak apa-apa, kita tidak pernah tagih juga itu gitu ya kan. Kemudian ada pilkada lagi, beliau kita kasih rekomendasi lagi dan terpilih ya, karena mintanya kan direkom PKB, lalu terpilih sebagai wali kota. Apakah kemudian beliau juga memperjuangkan PKB? Nah, ketika kita punya hajatan pileg kemarin nih, nah ini yang paling terakhir itu kan pileg dan pilpres. Bagaimana mungkin kalau seseorang yang sudah dikasih kepercayaan nih ya kan, sehingga punya jabatan politik menjadi wali kota misalnya dan lain-lain, tapi kemudian justru gembosin PKB, gembosin kerja politiknya kami, gembosin ketua umum kami yang akan running untuk jadi calon presiden waktu itu ataupun juga calon wakil presiden. Katanya NU harus maju. Nah, ya kan, harus menjadi calon. Lah ini malah ada cicitnya pendiri NU. Kok kemudian tidak didukung, malah kemudian digembosin, ya kan? Kok justru kemudian mendukung orang lain yang boro-boro. Itulah tadi dari pernyataan dari kader PKB terkait bagaimana konflik antara PKB dan PBNU. Saya kira melihat dengan sebuah realitas yang ini ya sulit dibendung sebenarnya, karena kepentingan-kepentingan itu ada kepentingan masing-masing. Kalau pansus haji sebenarnya ya ada kaitannya dengan pansus haji, maka apakah PBNU cukup menyerang PKB? Dan itu yang kita lihat. Makanya demo-demo hari ini begitu yang dilakukan oleh Aliansi Santri Gus Dur ini ya, menggelar demonstrasi di depan kantor PBNU. Mereka mendesak bahwa Ketua Umum PBNU ya Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf begitu kan ya, untuk mundur dari jabatannya. Makanya dengan adanya seperti ini mungkin salah satu ada indikasi-indikasi yang kemudian tidak mampu menjaga marwah ya sosial kita, menjaga marwah PBNU atau bagaimana.
Tapi yang jelas ada kepentingan-kepentingan yang menurut saya pribadi di dalamnya begitu kan. Ada kepentingan-kepentingan pribadi. Bisa saja benar apa yang dikatakan Gus Yahya, ada dendam sifat pribadi. Bisa saja benar apa yang dilakukan oleh PKB bahwa ya ini akan bersifat politis begitu kan. Ini belum tahu. Karena kita lihat NU itu bagi kami adalah ketika melihat dengan konflik seperti ini dianggap biasa begitu kan. Itu sering terjadi begitu. Makanya saya menganggap bahwa kalau desakan-desakan demo ini kan tujuannya untuk apa? Itu satu begitu kan. Kalau tujuannya ini adalah tujuannya adalah ingin ketidakpercayaan lagi terhadap PBNU atau tidak puas begitu kan ya, maka banyak yang tidak hanya di demo ini pasti akan muncul nanti demo-demo yang lain begitu kan ya. Bahkan mereka bersuara lantang ya, para koordinator di situ Aliansi Santri Gus Dur ya, Muhammad Solihin mencoba menerobos ya barikade yang dibuat oleh polisi. Dia masuk ya berdesak-desakan ya, aksi dorong-mendorong seperti itu ya. Artinya ini terjadi apakah ketidakpuasan terhadap kepemimpinan PBNU atau bagaimana begitu kan? Ya menurut saya langkah resolusi konflik yang kemudian terjadi itu ya para ulama dan para kiai turun begitu kan. Karena kita beda sekarang ini melihat dengan sebuah realitas yang ada bahwa kiai NU ya, kiai PBNU dan kiai PKB ini agak condongnya berbeda begitu kan ya. Nampaknya ada mazhab-mazhab baru yang kemudian ya secara sosial ya mereka ada begitu kan. Mazhab PKB ulamanya siapa, kiainya siapa begitu kan. Di PBNU mazhabnya kiai siapa dan kiai siapa dan sebagainya. Saya melihat fenomena itu. Nah, kalau kita melihat dengan secara seksama begitu kan bahwa ini sebenarnya tidak boleh ya ada hal-hal seperti ini. Kalau PKB ya NU, kalau PNU, kalau NU PKB kan sudah clear. Artinya apa? Artinya kepentingan-kepentingan inilah yang mungkin berbeda. Tapi kita tunggu saja ya, kita lihat saja dan kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Nadir ya, seperti ini bagaimana antara PBNU dan PKB. Yeah. Nah ini jangan sampai seru ini kemudian membuat kita lupa bahwa ini ada persoalan nyata loh, persoalan yang sangat membutuhkan kajian. Begitu juga kemarin misalnya, itu ada fatwa MUI yang keluar yang menyatakan bahwa pengelolaan dana haji oleh Kementerian Agama selama ini itu hukumnya haram. Karena ada sesuatu yang salah secara syariat. PBNU tidak merespon itu. Gitu. Justru itu isu yang harusnya direspon oleh PBNU, isu keumatan. Justru yang diisu adalah mempertanyakan soal masalah pribadi antara satu keluarga, Gus Yahya dan Gus Yakut dengan Gus Muhaimin seperti itu. Nah, ya ini menurut saya kalau kita selaku rakyat, loh, ini kok para tokoh-tokoh kita kok malah bermain isu atau melakukan pengalihan isu terhadap hal-hal yang sebetulnya sangat real dibutuhkan jawaban oleh umat. Tetapi pansus ini bagaimana nih? Masa mau dibalas pansus berikutnya? PBNU mengatakan mau bikin pansus juga, mau ngambil alih. Nah ini saya kira kan menjadi kekanak-kanakan gitu ya. Jadi PBNU sendiri juga kan bukan lembaga pemerintah. Harus dipisahkan antara persoalan pribadi. Kalau itu benar antara Gus Yahya dan Gus Yakut dengan Gus Muhaimin. Gitu ya. Karena ini menyangkut kinerja pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama dan persoalan nasib umat, masalah pelayanan haji gitu. Jadi lebih baik kita fokus, dan juga ada masalah keharaman tadi soal dana haji, pengelolaan dana haji. Nah itu gimana tahun depan nanti pelaksanaan haji kalau ternyata pengelolaan dananya sekarang dinyatakan haram oleh MUI. Ini harus direspon oleh PBNU dan ini wilayah mereka. Bukan masuk ke wilayah pribadi mengurusi masalah pansus yang itu urusan Kementerian Agama dengan DPR. Itulah tadi pernyataan dari Gus Nadir ya ketika melihat bagaimana konflik yang terjadi antara PKB dan PBNU. Saya kira seperti yang disampaikan oleh Gus Nadir bahwa kalau ya PBNU dulu ya ingin menjauhi dari politik praktis, itu saya kira tepat begitu kan ya, tepat sekali. Dan itu saya bangga karena PBNU sudah jauh dari politik praktis. Artinya apa? Artinya antara PKB dan PBNU itu ya, kalau PBNU yang ngurusi masalah agama, masalah sosial dan sebagainya, kalau PKB sudah mengurusi di tatanan politik aja. Saya kira itu baik begitu kan. Makanya PBNU tidak semua milik partai PKB politiknya, tapi semua dari kalangan partai-partai politik. Saya kira ini sudah bagus. Tapi kenapa sekarang ini kok muncul tiba-tiba bahwa seolah-olah ingin merebut PKB?
Ini yang kemudian agak aneh di situ begitu. Kenapa? Ya, karena satu sisi melihat dengan problem seperti ini kan terkait dengan adanya pansus haji begitu kan ya, ketika ini didesak oleh DPR sebagai tupoksi mereka untuk menelusuri bagaimana transparansi yang ada, dan itu dilakukan oleh Kemenak. Apakah ada indikasi-indikasi itu, maka pansus itu sebenarnya bagus begitu kan untuk menelusuri transparansi yang ada. Kalau toh pada akhirnya tidak salah, ngapain kita harus takut? Nah, itu kan menjadi pertanyaan bagi kita. Artinya secara tidak langsung masyarakat itu sudah cerdas untuk bisa menilai apa karena Kemenak itu adiknya atau karena apa, dan itu yang kita lihat hari ini begitu. Makanya kami ketika pansus haji ini dijalankan itu saya kira baik begitu kan. Bukan hanya kader PKB yang kemudian untuk untuk pansus haji ini, tapi semua partai. Itu adalah hasil kesepakatan ya bagaimana DPR untuk melakukan pansus haji itu agar menemukan titik temu. Kalau toh pada akhirnya jatah 20.000 untuk haji reguler, lalu kemudian ada separuh yang kemudian mereka salurkan ya kepada haji plus, kan ada keuntungan begitu. Kemana uangnya? Dan itu yang sekarang dipertanyakan begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.